Adzan maghrib terdengar jauh dari bukit ketika motor terakhir lewat, meninggalkan dengung di udara dingin. Di bawah panggung kecil, seorang kru remaja merapikan kabel biru dengan pita songket. Sementara nama di berkas pembayaran menyebut angka yang tak pernah ia terima. Subscribe, like, dan komentar kamu nonton dari kota mana? Lampu uji dinyalakan, ampli berdengung singkat, dan cerita bergerak dari bawah tribun. Udara dingin Bukit Tinggi merayap ke tulang sejak sore belum benar-benar pergi. Di bawah tribun panggung kecil, Fikri jongkok dengan punggung menyentuh dinding beton yang lembab. Bau cat besi yang baru diperbarui bercampur debu semen lama. Setiap palu memukul paku, bunyinya memantul berlapis di rongga sempit itu. Fikri menarik gulungan kabel biru mendekat ke kakinya. Pita songket bekas yang melilit kabel ia rapikan pelan, satu lilitan demi satu. Tangannya terbiasa bergerak rapi, seolah garis lurus bisa menjaga hari tetap tenang. Ia menarik napas panjang sebelum berdiri. Panggung di atas kepala Fikri bukan panggung besar, hanya rangka besi yang sering dipakai ulang dan papan yang sedikit melengkung. Dari sela tangga beton, ia melihat sepatu panitia mondar-mandir. Kursi plastik diseret, gemeretak pendek, lalu berhenti. Fikri naik satu anak tangga dan menengok lampu uji. Lampu menyala sebentar lalu redup. Ia menyesuaikan colokan dan menekan saklar sekali lagi. Dengung ampli terdengar rendah, ngung, lalu menghilang. Fiknat pertama menahan sejenak waktu. Fikri berdiri diam, memastikan tidak ada suara liar. Dadanya menghangat oleh rasa lega singkat. Di luar panggung, motor lewat 1-2. Knalpot memecah udara dingin lalu lenyap di tikungan. Hujan tipis mulai turun, tik, 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 memukul atap seng panggung. Fikri turun kembali ke bawah tribun. Ia membuka tas kain tipis yang selalu ia bawa. Di dalamnya hanya ada botol air setengah penuh dan roti tawar yang belum disentuh. Saat hendak menutup tas, matanya menangkap map kusut di atas peti alat. Kertasnya menguning di sudut, permukaannya lembab seperti baru kena ambun. Fikri mengira itu sisa berkas lama. Ia hendak memindahkannya agar tidak terinjak. Namun halaman pertama membuat jarinya berhenti. Namanya tercetak jelas, Fikri Ananta. Di bawahnya tercantum keterangan penerima pembayaran kru. Paragraf pendek untuk penekanan, angkanya cukup besar. Fikri membaca ulang perlahan. Ia menelusuri baris demi baris, memastikan tidak salah lihat. Angka itu tidak pernah singgah ke tangannya. Penguat emosi datang tanpa suara. Perut Fikri terasa mengempis. Ia teringat upah yang sering tertunda dan janji yang selalu diundur. Bunyi paku di atas berhenti, diganti gumam orang-orang yang berkumpul. Fikri melipat map itu dengan hati-hati. Ia menyelipkan map ke dalam tas, tangannya sedikit gemetar. Ia menutup resleting perlahan, seolah bunyi kecil pun bisa mengundang perhatian. Dari balik rangka besi, seorang pria turun ke bawah tribun. Pria itu mengenakan jaket sederhana dan ransel lusuh. Wajahnya tenang, matanya awas. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Randy. Katanya ia bagian dari tim CSR sponsor acara. Di tangannya ada clipboard penuh catatan kecil. Pak Randy tidak langsung bertanya soal uang. Ia menanyakan jadwal panggung, jenis lampu, dan kebiasaan kru. Pertanyaannya singkat, tapi berurutan. Fikri menjawab seperlunya. Ia tetap melilit kabel biru, memperbaiki pita songket yang sempat terlepas. Transisi suasana bergerak pelan. Adzan maghrib terdengar jauh dari arah bukit. Suaranya samar, terpantul oleh udara dingin. Pak Randy memperhatikan gulungan kabel biru itu. Ia mengangguk kecil, seperti mencatat sesuatu yang tidak tertulis. Ia lalu meminta izin menguji suara sekali lagi. Hanya sebentar, katanya. Fikri menyalakan ampli. Dengung muncul kembali. Ngung, lalu suara manusia menyelip di sela. Percakapan itu samar. Dua suara dewasa berbicara santai tentang potong anggaran. Sebuah nama disebut pelan. Fikri refleks mematikan ampli. Jantungnya berdetak lebih cepat. Udara di bawah tribun terasa menyempit. Pak Randy tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya meminta Fikri menyimpan rekaman mentah itu. Jangan dihapus, katanya. Fiknet kedua mengikat ketegangan ketika ketua panitia, Hendra, turun menyusul. Sepatunya bersih dan bajunya rapi. Suaranya halus. Hendra menanyakan kesiapan acara. Ia memuji kerja kru. Lalu matanya melirik tas Fikri. Pak Randy menjawab pertanyaan Hendra tentang sponsor. Singkat, tim CSR. Hendra tertawa kecil. Ia menyebut transparansi sambil menepuk rangka besi. Transisi audio datang dari pengeras suara panggung. Pembawa acara mulai memanggil penonton. Tepuk tangan muncul bertahap. Fikri kembali ke pekerjaannya.
Ia menurunkan kabel dan mengatur jalur agar tidak terinjak. Namun pikirannya tidak lagi setenang tadi. Map di dalam tas terasa seperti batu. Fiknet ketiga menguatkan rasa ketika hujan berhenti. Uap tipis naik dari atap seng. Udara jadi lebih dingin. Hendra memanggil Fikri mendekat. Suaranya tetap halus, tapi nadanya berubah. Ia menanyakan kabel yang katanya hilang. Fikri menunjuk peti alat. Gulungan biru terlihat jelas. Pita songket masih merilit. Hendra menggeleng pelan. Ia berkata catatan menyebut kabel belum kembali. Ia menyebut biaya pengganti. Penguat emosi menekan dada Fikri. Upahnya disebut akan ditahan. Alasannya administrasi. Fikri mengangguk. Tenggorokannya kering. Ia tidak membantah. Di atas panggung, lampu menyala terang. Warga bersorak kecil. Musik mulai diputar. Di bawah tribun, Fikri menyimpan tas lebih dalam. Ia menepuk pita songket, memastikan tetap terikat. Ia tahu, sesuatu telah bergeser. Bukan hanya di map kusut itu, tapi juga di cara orang memandangnya. Udara dingin Bukit Tinggi merayap ke tulang sejak sore belum benar-benar pergi. Di bawah tribun panggung kecil, Fikri jongkok dengan punggung menyentuh dinding beton yang lembab. Bau cat besi yang baru diperbarui bercampur debu semen lama. Setiap palu memukul paku, bunyinya memantul berlapis di rongga sempit itu. Fikri menarik gulungan kabel biru mendekat ke kakinya. Pita songket bekas yang melilit kabel ia rapikan pelan, satu lilitan demi satu. Tangannya terbiasa bergerak rapi, seolah garis lurus bisa menjaga hari tetap tenang. Ia menarik napas panjang sebelum berdiri. Panggung di atas kepala Fikri bukan panggung besar, hanya rangka besi yang sering dipakai ulang dan papan yang sedikit melengkung. Dari sela tangga beton, ia melihat sepatu panitia mondar-mandir. Kursi plastik diseret, gemeretak pendek, lalu berhenti. Fikri naik satu anak tangga dan menengok lampu uji. Lampu menyala sebentar lalu redup. Ia menyesuaikan colokan dan menekan saklar sekali lagi. Dengung ampli terdengar rendah, ngung, lalu menghilang. Fiknet pertama menahan sejenak waktu. Fikri berdiri diam, memastikan tidak ada suara liar. Dadanya menghangat oleh rasa lega singkat. Di luar panggung, motor lewat 1-2. Knalpot memecah udara dingin, lalu lenyap di tikungan. Hujan tipis mulai turun, tik, 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 memukul atap seng panggung. Fikri turun kembali ke bawah tribun. Ia membuka tas kain tipis yang selalu ia bawa. Di dalamnya hanya ada botol air setengah penuh dan roti tawar yang belum disentuh. Saat hendak menutup tas, matanya menangkap map kusut di atas peti alat. Kertasnya menguning di sudut, permukaannya lembab seperti baru kena embun. Fikri mengira itu sisa berkas lama. Ia hendak memindahkannya agar tidak terinjak. Namun halaman pertama membuat jarinya berhenti. Namanya tercetak jelas, Fikri Ananta. Di bawahnya tercantum keterangan penerima pembayaran kru. Paragraf pendek untuk penekanan, angkanya cukup besar. Fikri membaca ulang perlahan. Ia menelusuri baris demi baris, memastikan tidak salah lihat. Angka itu tidak pernah singgah ke tangannya. Penguat emosi datang tanpa suara. Perut Fikri terasa mengempis. Ia teringat upah yang sering tertunda dan janji yang selalu diundur. Bunyi paku di atas berhenti, diganti gumam orang-orang yang berkumpul. Fikri melipat map itu dengan hati-hati. Ia menyelipkan map ke dalam tas, tangannya sedikit gemetar. Ia menutup resleting perlahan, seolah bunyi kecil pun bisa mengundang perhatian. Dari balik rangka besi, seorang pria turun ke bawah tribun. Pria itu mengenakan jaket sederhana dan ransel lusuh. Wajahnya tenang, matanya awas. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Randy. Katanya ia bagian dari tim CSR sponsor acara. Di tangannya ada clipboard penuh catatan kecil. Pak Randy tidak langsung bertanya soal uang. Ia menanyakan jadwal panggung, jenis lampu, dan kebiasaan kru. Pertanyaannya singkat, tapi berurutan. Fikri menjawab seperlunya. Ia tetap melilit kabel biru, memperbaiki pita songket yang sempat terlepas. Transisi suasana bergerak pelan. Adzan maghrib terdengar jauh dari arah bukit. Suaranya samar, terpantul oleh udara dingin. Pak Randy memperhatikan gulungan kabel biru itu. Ia mengangguk kecil, seperti mencatat sesuatu yang tidak tertulis. Ia lalu meminta izin menguji suara sekali lagi. Hanya sebentar, katanya. Fikri menyalakan ampli. Dengung muncul kembali. Ngung. Lalu suara manusia menyelip di sela. Percakapan itu samar. Dua suara dewasa berbicara santai tentang potong anggaran. Sebuah nama disebut pelan. Fikri refleks mematikan ampli. Jantungnya berdetak lebih cepat. Udara di bawah tribun terasa menyempit. Pak Randy tidak bereaksi berlebihan.
Ia hanya meminta Fikri menyimpan rekaman mentah itu. Jangan dihapus, katanya. Vignet kedua mengikat ketegangan ketika ketua panitia, Hendra, turun menyusul. Sepatunya bersih dan bajunya rapi. Suaranya halus. Hendra menanyakan kesiapan acara. Ia memuji kerja kru, lalu matanya melirik tas Fikri. Pak Randy menjawab pertanyaan Hendra tentang sponsor. Singkat, tim CSR. Hendra tertawa kecil. Ia menyebut transparansi sambil menepuk rangka besi. Transisi audio datang dari pengeras suara panggung. Pembawa acara mulai memanggil penonton. Tepuk tangan muncul bertahap. Fikri kembali ke pekerjaannya. Ia menurunkan kabel dan mengatur jalur agar tidak terinjak. Namun pikirannya tidak lagi setenang tadi. Map di dalam tas terasa seperti batu. Vignet ketiga menguatkan rasa ketika hujan berhenti. Uap tipis naik dari atap seng. Udara jadi lebih dingin. Hendra memanggil Fikri mendekat. Suaranya tetap halus, tapi nadanya berubah. Ia menanyakan kabel yang katanya hilang. Fikri menunjuk peti alat. Gulungan biru terlihat jelas. Pita songket masih merilit. Hendra menggeleng pelan. Ia berkata catatan menyebut kabel belum kembali. Ia menyebut biaya pengganti. Penguat emosi menekan dada Fikri. Upahnya disebut akan ditahan. Alasannya administrasi. Fikri mengangguk. Tenggorokannya kering. Ia tidak membantah. Di atas panggung, lampu menyala terang. Warga bersorak kecil. Musik mulai diputar. Di bawah tribun, Fikri menyimpan tas lebih dalam. Ia menepuk pita songket, memastikan tetap terikat. Ia tahu, sesuatu telah bergeser. Bukan hanya di map kusut itu, tapi juga di cara orang memandangnya. Pagi di Bukit Tinggi datang perlahan, dengan kabut tipis yang menggantung di antara atap seng. Udara dingin masih menempel di kulit, membuat nafas Fikri terlihat samar. Ia berjalan cepat menuju lapangan kecil, tempat panggung semalam berdiri. Perutnya kosong sejak malam. Langkah Fikri berhenti sejenak di tepi lapangan. Rangka besi masih tegak, sebagian tertutup embun. Bau tanah basah bercampur besi karat naik dari permukaan, menyelinap ke hidung. Kipas berdiri dibiarkan di sudut. Baling-balingnya diam, tapi bunyi gesek kecil muncul saat angin pagi lewat. Fikri mengusap lengan, lalu melangkah lebih dekat. Vignet pertama dimulai ketika panitia mulai berkumpul. Hendra berdiri di tengah lapangan dengan jaket rapi, berbicara tentang sukses acara semalam. Warga mengangguk, beberapa bertepuk dengan senyum tipis. Fikri berdiri di pinggir, tak ikut mendekat. Gulungan kabel biru ia sandarkan di kaki, pita songket terikat kembali. Tangannya dingin, tapi gerakannya tetap pasti. Transisi terjadi saat pembagian upah disebut. Nama-nama dipanggil satu persatu. Fikri mendengar dengan kepala sedikit menunduk. Setiap nama yang disebut membuat dadanya menegang. Ia menunggu tanpa bergerak. Bunyi plastik dari amplop terdengar jelas. Namanya dilewati. Panitia lain berkata administrasi belum beres. Hendra mengangguk tanpa menatap Fikri. Paragraf pendek untuk penekanan. Perut Fikri melilit. Penguat emosi muncul ketika seorang kru lain menerima amplop tebal. Kertasnya kering dan rapi, berbeda dengan map kusut di tas Fikri. Ia menelan ludah, menahan pandangan. Hendra memanggil Fikri mendekat. Suaranya tetap halus, tapi matanya mengeras. Ia menanyakan kabel yang katanya belum kembali. Fikri menunjuk peti alat di sisi panggung. Gulungan biru terlihat jelas, pita songket masih melilit rapi. Hendra menggeleng pelan. Ia berkata catatan menyebut kabel itu hilang. Nada suaranya datar, seolah membaca daftar belanja. Transisi audio terdengar dari pengeras suara yang belum dicabut. Dengung pendek muncul, lalu mati. Suara itu seperti garis putus yang menandai kesalahan. Hendra menyebut biaya pengganti. Upah Fikri ditahan sampai urusan beres. Beberapa warga menoleh. Vignet kedua menegang, karena bisik-bisik muncul. Bau kopi pagi menyelinap dari termos panitia. Udara terasa lebih sempit. Fikri mencoba menjelaskan. Kalimatnya pendek dan rapi. Ia menyebut waktu, tempat, dan siapa yang bersama. Hendra tersenyum kecil. Ia berkata jangan ribut. Ia menyebut nama sponsor dengan nada menenangkan. Penguat emosi hadir ketika Pak Randy muncul dari sisi lapangan. Ransel lusuh masih di bahunya. Langkahnya tenang, tak tergesa. Pak Randy bertanya pelan tentang catatan inventaris. Ia menyebut jam bongkar dan jumlah alat. Ia menyebut saksi tanpa menunjuk. Hendra menepis dengan tangan. Ia berkata nanti dibahas. Ia menutup pembicaraan di depan warga.
Transisi bergerak ke belakang panggung. Di sana, bau besi lembab lebih kuat. Angin menyusup lewat celah papan, membuat suara gesek halus. Pak Randy mendekat ke Fikri. Ia tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya meminta Fikri menulis apa yang terjadi, selagi ingatan masih segar. Fignet ketiga memadat ketika siang merambat. Matahari naik, tapi dingin belum pergi. Perut Fikri kosong, kepalanya sedikit pening. Ia duduk di tangga beton, memegang botol air. Motor lewat di jalan depan lapangan. Knalpotnya memantul keras. Penguat emosi datang lewat ponsel. Notifikasi masuk dari Uniati. Ia menanyakan invoice lama yang belum lunas. Fikri menatap layar cukup lama. Nama vendor itu mengingatkannya pada banyak panggung dan banyak janji yang tak pernah pasti. Pak Randy kembali menghampiri. Ia berkata singkat tentang jalur rapi, tentang bukti berlapis dan waktu yang tepat. Fikri ragu. Ia memikirkan hari esok. Ia memikirkan makan malam dan panggung berikutnya. Paragraf pendek untuk penekanan. Fikri memilih bekerja. Sore datang pelan. Panggung mulai dibongkar. Paku kembali dipukul. Tak-tak, berulang. Debu naik dan membuat Fikri bersin. Hendra lewat di dekatnya, menepuk bahu Fikri. Ia berkata jangan lupa besok. Ada acara lain menunggu. Fikri mengangguk tanpa menatap. Ia mengikat pita songket lebih kencang pada gulungan kabel biru. Saat matahari turun, Fikri berjalan pulang. Kabut naik lagi dari tanah basah. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya meminta Fikri bertemu malam ini, tanpa menyebut nama atau alasan. Malam turun perlahan di bukit tinggi, membawa dingin yang lebih tajam dari biasanya. Fikri menyusuri gang sempit dekat rumah kontrakan lama. Langkahnya pelan agar tak mengganggu. Lampu bohlam menggantung berayun pelan tertiup angin. Bau nasi hangat dari dapur tetangga menyelinap keluar, membuat perutnya kembali mengingat lapar. Ia berhenti di teras kecil rumah kontrakan itu. Bangku kayu yang catnya mengelepas berderit saat diduduki. Ponsel di tangannya terasa berat, lebih berat dari kabel di tasnya. Nomor tak dikenal kembali muncul, mengirim lokasi yang ternyata hanya beberapa langkah dari situ. Fignet pertama mengikat ketika Fikri tiba di bengkel sound kecil di ujung gang. Pintu setengah terbuka, engselnya berdecit halus. Lampu neon di dalam berdengung tipis. Bau solder, timah panas, dan kabel terbakar memenuhi udara. Rak-rak besi penuh gulungan kabel dan speaker bekas memenuhi ruangan. Di lantai, serpihan timah berkilau samar. Fikri melangkah hati-hati agar tidak menginjak apapun. Uniati muncul dari balik rak. Wajahnya tegas, garis lelah terlihat jelas di bawah mata. Ia mematikan radio yang mengalun pelan, meninggalkan dengung neon sebagai latar. Transisi audio terjadi saat pintu bengkel ditutup. Bunyi dari luar teredam. Dengung lampu neon tersisa, konstan dan dingin. Uniati membuka map tebal di atas meja kerja. Kertas-kertas di dalamnya berlapis, sebagian bernoda kopi. Ada invoice, catatan tangan, dan tanda terima yang disusun rapi. Fikri melihat satu persatu nama acara. Banyak yang familiar, panggung-panggung yang pernah ia datangi. Angka-angka kecil berulang dengan pola yang sama. Paragraf pendek untuk penekanan. Ada pola. Penguat emosi muncul ketika Uniati menunjuk satu baris tertentu. Ia menyebut satu rekening tujuan, bukan nama panitia. Nama itu terdengar terlalu dekat. Fikri tercekat. Nama itu mirip dengan nama mendiang orang tuanya. Ia menatap angka, mencoba memahami arti kedekatan itu. Tangannya bergetar tanpa ia sadari. Uniati berkata ia tak berani bicara lebih jauh selama ini. Order bengkel tergantung dari panitia. Namun ia menyimpan bukti mentah karena merasa ada yang tak beres. Transisi berpindah keluar bengkel. Pintu dibuka, angin malam langsung menampar wajah Fikri. Motor melintas cepat di ujung gang. Knalpotnya memecah sunyi. Pak Randy menunggu di bawah lampu jalan. Ranselnya tersampir di satu bahu. Wajahnya serius, tapi nadanya tetap tenang saat menyapa. Fignet kedua dimulai ketika mereka bertiga berdiri membentuk lingkar kecil. Pak Randy tidak menyentuh berkas di tangan Uniati.
Ia hanya meminta salinan dan catatan waktu. Ia kembali menyebut jalur rapi. Bukti harus berlapis dan tersusun, tanpa tuduhan dan tanpa emosi berlebih. Fikri mendengarkan dalam diam. Napasnya pendek, nama orang tuanya berputar di kepala, bercampur angka dan tanggal. Transisi audio muncul dari azan Isya yang terdengar jauh. Suaranya tipis, memantul di antara rumah-rumah. Penguat emosi hadir ketika Pak Randy menyebut kemungkinan hak yang terlewat. Ia tidak menjanjikan apapun, ia hanya menyebut peluang yang bisa diuji. Fikri menggeleng pelan. Ia tak ingin berharap. Harapan sering berakhir dengan kekecewaan. Ia ingin kepastian. Fiknet ketiga menutup malam di rumah kontrakan Fikri. Ia duduk di lantai, membuka laci tua yang berderit. Di dalamnya ada fotokopi KTP orang tua, sudah lusuh di sudut. Ia mencocokkan nama di kertas dengan yang ia lihat malam itu. Ada satu huruf berbeda, namun perbedaannya terlalu kecil untuk diabaikan. Paragraf pendek untuk penekanan. Terlalu dekat. Fikri menyimpan kembali berkas itu. Ia menatap langit-langit yang kusam. Kipas angin tua berdecit pelan di sudut ruangan. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Hendra, singkat dan formal, menanyakan kesiapan besok. Fikri membalas dengan satu kata, siap. Malam menutup dengan sunyi, namun di kepala Fikri, jejak-jejak yang tersembunyi mulai menyambung menjadi satu garis. Pagi datang dengan udara dingin yang masih menempel di dinding-dinding Bukit Tinggi. Fikri berdiri di depan kantor kelurahan, menunggu pintu dibuka sambil menggosok kedua telapak tangannya. Bau kertas lama dan lantai yang baru dipel menyusup keluar setiap kali pintu berderit sedikit. Di dalam, ruang pelayanan sempit dan penuh berkas. Kipas dinding berdecit pelan, mengaduk udara yang dingin. Jam bulat di dinding bergerak lambat, bunyinya nyaris tak terdengar. Fiknet pertama dimulai ketika nomor antrean Fikri dipanggil. Ia maju dengan langkah ragu, menyebut nama orang tuanya dengan suara yang berusaha tetap datar. Petugas mengetik perlahan, bunyi tuts memantul di ruangan. Kening petugas mengerut. Ia membuka satu laci, lalu menutupnya kembali. Katanya berkas lama sudah dipindahkan sejak beberapa tahun lalu. Transisi terjadi saat printer dinyalakan. Mesin berdengung keras, lalu kertas keluar setengah dan berhenti. Petugas menepuk sisi printer dengan kesal. Fikri menunggu tanpa duduk. Tangannya berkeringat meski udara dingin. Nama itu berputar-putar di kepalanya. Paragraf pendek untuk penekanan. Dipindahkan kemana? Penguat emosi muncul ketika petugas menyebut adanya tanda tangan lama di dokumen. Bukan tanda tangan Fikri. Juga bukan milik siapapun yang ia kenal. Petugas berkata hal itu tercatat sah pada masanya. Fikri meminta salinan. Petugas menggeleng, menyebut prosedur. Ia menyarankan datang kembali dengan surat pengantar. Transisi bergerak keluar kantor. Matahari siang terasa silau setelah dingin ruangan. Motor melintas rapat, klakson terdengar pendek. Fiknet kedua terbuka di kios fotokopi kecil dekat kelurahan. Mesin fotokopi berdengung terus-menerus. Bau toner pekat memenuhi ruangan. Uniati duduk di bangku kayu, menunggu dengan map tebal di pangkuan. Uniati membuka map itu di atas meja. Di dalamnya tersusun invoice lama, bukti transfer, dan catatan tangan. Kertas-kertasnya kusam, tapi rapi. Fikri melihat satu persatu tanggal. Polanya muncul jelas. Jumlah kecil, berulang, selalu mengalir ke rekening yang sama. Penguat emosi hadir ketika nama rekening itu kembali terbaca. Nama yang terlalu mirip dengan nama orang tua Fikri. Terlalu sering muncul untuk disebut kebetulan. Transisi audio terdengar dari mesin fotokopi. Klik, klik, klik. Lembar demi lembar keluar. Hangat saat disentuh. Pak Randy datang tanpa banyak suara. Ia meletakkan ransel di sudut dan membuka laptop kecil. Ia tidak banyak bicara, hanya menunjuk selisih dan waktu. Ia menjelaskan pelan tentang jejak administrasi, tentang bagaimana alur uang meninggalkan bekas, tentang pentingnya dokumen mentah. Fiknet ketiga memuncak ketika Fikri kembali ke lokasi panggung sore itu. Ada acara kecil yang harus ia tangani. Kabel biru kembali ia gelar di lantai semen. Hendra datang lebih awal dari biasanya. Senyumnya tipis, matanya mengamati Fikri lebih lama. Udara terasa menegang. Fikri bekerja tanpa banyak suara. Ia menyambung kabel, menekan saklar,
memastikan lampu menyala. Dengung ampli muncul sebentar, lalu stabil. Penguat emosi muncul ketika Hendra menyebut nama orang tua Fikri di sela obrolan ringan. Nadanya datar, seolah hanya memastikan sesuatu. Fikri berhenti sejenak. Tangannya masih memegang colokan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Transisi terjadi saat hujan turun tiba-tiba. Atap seng berisik, penonton bergeser mendekat ke panggung. Suara hujan menutup percakapan. Hendra berkata ada urusan lama yang belum selesai. Ia menyebut kelurahan dan arsip. Ia tersenyum kecil. Fikri mengangguk tanpa menjawab. Ia melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Kabel biru dililit kembali dengan pita songket. Paragraf pendek untuk penekanan. Fikri tidak lagi merasa sendirian. Malam tiba dengan dingin yang lebih dalam. Fikri duduk di tangga beton memegang salinan buram dari kios fotokopi. Angka-angka itu kini terasa hidup. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Pak Randy. Isinya singkat menyebut forum warga besok sore. Fikri menatap layar cukup lama. Dari kejauhan azan maghrib mengalun pelan. Fikri tahu, namanya kini bukan satu-satunya yang akan disebut di ruang terbuka. Sore turun pelan di Bukit Tinggi. Awan bergerak rendah seperti menahan napas. Fikri tiba lebih awal di lapangan kecil dekat panggung warga. Kursi plastik sudah disusun berbaris. Sebagian masih basah oleh embun siang. Ia berdiri di tepi lapangan, memegang tas kain dengan gulungan kabel biru di dalamnya. Bau tanah basah dan daun kering bercampur di udara. Angin dingin menyentuh tengkuknya. Fitnat pertama dimulai ketika warga berdatangan. Suara langka bercampur gumam pelan. Seorang ibu menegur temannya. Anak-anak berlarian sebentar, lalu ditegur. Hendra datang bersama beberapa panitia. Pakaiannya rapi, senyumnya tenang. Ia menyapa warga satu persatu. Transisi audio terdengar saat pengeras suara dinyalakan. Dengung pendek muncul, lalu suara pembawa acara mengisi lapangan. Suara itu membuat gumam berhenti perlahan. Fikri duduk di barisan belakang. Ia memperhatikan wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil. Beberapa menoleh cepat, lalu memalingkan pandang. Paragraf pendek untuk penekanan. Lapangan terasa berbeda. Penguat emosi muncul ketika Hendra mulai berbicara. Ia menyebut pentingnya kebersamaan dan kepercayaan. Nadanya lembut dan meyakinkan. Ia lalu menyinggung isu kecil, tentang kabel yang hilang, tentang administrasi yang belum beres. Bisik-bisik muncul. Fikri menunduk, tangannya mengeratkan tas kain. Fitnat kedua bergerak saat Pak Randy maju ke depan. Ia memperkenalkan diri singkat sebagai perwakilan sponsor. Suaranya tenang dan jelas. Ia tidak menuduh. Ia mengajukan pertanyaan tentang alur sewa alat dan jadwal pembayaran. Transisi audio terdengar dari pengeras suara yang sedikit berdecit. Seorang panitia memperbaikinya. Lapangan menunggu. Hendra menjawab dengan percaya diri. Ia menyebut prosedur dan kebiasaan lama. Warga mengangguk. Penguat emosi hadir ketika Pak Randy menyebut data. Bukan angka besar, hanya tanggal dan waktu. Beberapa warga mulai berbisik lagi. Fitnat ketika memuncak ketika Uniati berdiri. Suaranya bergetar, tapi jelas. Ia menyebut invoice dan transfer. Lapangan senyap. Angin menyapu daun kering di sudut lapangan. Bunyi kesek terdengar keras. Transisi terjadi saat seorang warga menyela. Ia bertanya tentang rekening tujuan. Suaranya keras. Hendra tersenyum tipis. Ia menjawab singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Penguat emosi menekan dada Fikri. Ia merasa semua mata bergerak ke arahnya. Ia menahan napas. Paragraf pendek untuk penekanan. Fikri berdiri. Ia tidak berteriak. Ia menyebut waktu dan tempat. Ia menyebut nama acara. Suara hujan tiba-tiba turun. Atap seng di sekitar lapangan berisik. Pengeras suara nyaris tenggelam. Transisi audio dari hujan memberi jeda. Warga bergeser, mendekat ke panggung. Pak Randy mengangkat tangan, meminta waktu. Ia menunjukkan salinan berkas. Ia menyebut audit komunitas. Hendra menegang. Senyumnya memudar sebentar. Ia berkata, semua bisa dibicarakan nanti.
Penguat emosi hadir saat warga mulai berbicara satu persatu. Nada suara beragam. Ada yang ragu, ada yang marah. Sore makin gelap. Lampu lapangan dinyalakan. Cahaya putih menyinari wajah-wajah yang tegang. Fikri kembali duduk. Dadanya naik turun. Gulungan kabel biru di tasnya terasa hangat. Ia tahu, keputusan belum diambil, tapi arah sudah berubah. Langit menggelap penuh, hujan mereda. Suara azan maghrib terdengar jauh. Fikri menatap panggung kosong. Ia menunggu apa yang akan terjadi setelah ini. Pagi berikutnya datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di sela awan. Fikri berdiri di depan bengkel saun Uniyati, menunggu pintu dibuka. Udara dingin masih menggigit, tapi pikirannya sudah lebih jernih. Bengkel dibuka perlahan. Lampu neon menyala dengan dengung rendah. Bau timah dan kabel terbakar menyapa seperti pagi-pagi sebelumnya. Fignet pertama dimulai ketika Uniyati menyusun berkas di atas meja kerja. Invoice lama, bukti transfer, dan catatan waktu disusun berlapis. Setiap lembar diletakkan dengan hati-hati. Fikri memperhatikan tangan Uniyati yang sedikit gemetar. Ia tahu resiko yang diambil perempuan itu. Diam selama ini adalah cara bertahan. Transisi audio terdengar saat pintu bengkel ditutup. Bunyi luar teredam. Dengung neon kembali mendominasi. Pak Randy datang membawa laptop dan kabel kecil. Ia menghubungkan perangkat, membuka folder rekaman. Wajahnya tenang, geraknya efisien. Penguat emosi muncul ketika rekaman mentah diputar. Suara percakapan terdengar lebih jelas. Tanggal dan waktu tertera di layar. Fikri menelan ludah. Percakapan itu bukan gosip, itu bukti. Paragraf pendek untuk penekanan. Bukti tidak berteriak. Fignet kedua bergerak ke ruang pertemuan kecil kelurahan. Meja panjang dipenuhi kursi. Bau kayu tua dan kertas memenuhi ruangan. Beberapa perwakilan warga hadir, wajah-wajah tegang. Pak Randy menjelaskan alur secara perlahan. Transisi audio muncul dari kipas angin tua yang berdecit. Ruangan terasa pengap meski udara dingin. Pak Randy memutar rekaman, menunjukkan invoice, lalu bukti transfer. Ia tidak menuduh, ia menunjukkan urutan. Penguat emosi hadir ketika seorang warga mengenali tanda tangan. Ia menyebut nama. Ruangan senyap. Fignet ketiga memuncak saat Hendra datang terlambat. Wajahnya datar, senyum tipis masih terpasang. Ia duduk tanpa menyapa. Pak Randy mengulangi poin utama. Hendra mendengarkan tanpa memotong. Tangannya terlipat rapi. Transisi audio terdengar dari ponsel yang bergetar di atas meja. Notifikasi bank masuk. Waktu cocok dengan catatan. Hendra menghela napas panjang. Senyumnya hilang. Ia meminta waktu bicara. Penguat emosi menekan saat Hendra menyebut kesalahan administratif. Ia menyebut tekanan lama dan kebiasaan. Tidak ada penyangkalan penuh. Fikri duduk diam di ujung meja. Gulungan kabel biru ada di tasnya. Pita songket terlipat rapi. Paragraf pendek untuk penekanan. Semua melihatnya. Diskusi berjalan lama. Suara meninggi lalu turun. Keputusan belum final. Sore mendekat. Cahaya dari jendela memanjang di lantai. Wajah-wajah terlihat lelah. Pak Randy menyarankan langkah berikutnya. Audit terbuka dan pengembalian hak. Beberapa warga mengangguk. Transisi audio muncul dari hujan tipis di luar. Titik-titik air mengetuk kaca. Hendra berdiri. Ia menatap Fikri sesaat. Tatapannya sulit dibaca. Fikri menatap balik tanpa bicara. Dadanya berdebar. Ia tahu, ini belum selesai. Tapi kebenaran sudah berdiri sendiri. Pagi datang dengan cahaya yang lebih jujur, menyapu perbukitan Bukit Tinggi tanpa kabut tebal. Fikri berdiri di depan panggung kecil yang kini kosong. Tanah masih basah, tapi udara terasa ringan. Ia membuka tas kain dan mengeluarkan gulungan kabel biru. Pita songket bekas masih melilit rapi. Tangannya bergerak pelan, seolah menghormati kebiasaan lama. Fignet pertama dimulai ketika papan pengumuman warga dipasang di tepi lapangan. Kertas-kertas ditempel satu persatu. Beberapa warga berhenti membaca. Nama-nama tercantum bersama keputusan komunitas. Audit terbuka dimulai. Pengembalian hak dicatat. Transisi audio terdengar dari palu kecil yang memaku papan. Tok, tok, tok. Bunyi itu menandai perubahan. Fikri membaca tanpa tergesa. Dadanya hangat, bukan oleh kemenangan, tapi kejelasan. Penguat emosi muncul ketika Pak Randy datang membawa map baru. Wajahnya tenang seperti biasa. Ia tidak berbicara keras. Pak Randy menyebut program vokasi. Bukan hadiah,
tapi kesempatan. Pelatihan teknik audio dan lighting. Fiknet kedua bergerak ke ruang kelas kecil beberapa minggu kemudian. Kursi kayu berjajar, bau kapur tulis dan kabel baru memenuhi ruangan. Fikri duduk di barisan depan. Di depannya alat sederhana terpasang. Lampu indikator menyala hijau. Transisi audio muncul dari klik saklar. Lampu menyala stabil. Tidak ada dengung liar. Penguat emosi hadir ketika instruktur mengangguk. Fikri tersenyum kecil. Fiknet ketiga menutup lingkaran di sebuah acara warga yang baru. Panggung kembali dipasang. Warga berkumpul. Fikri mengatur kabel dengan lebih percaya diri. Ia menyebut nama-nama kru lain membagi tugas. Transisi audio terdengar saat musik diputar. Suaranya bersih. Warga bertepuk tangan. Penguat emosi muncul ketika Hendra berdiri di kejauhan. Ia tidak lagi di tengah. Wajahnya datar. Fikri tidak menatap lama. Ia fokus pada panel. Paragraf pendek untuk penekanan. Lampu menyala. Sore turun perlahan. Cahaya panggung menimpa wajah Fikri. Ia mengatur level dengan tenang. Pak Randy mendekat setelah acara. Ia mengucapkan terima kasih singkat. Ia menyebut satu hal lagi. Ia membuka identitasnya, bukan sebagai sponsor kecil, sebagai pemilik perusahaan. Fikri terdiam. Dunia terasa senyap sejenak. Transisi audio datang dari azan maghrib yang mengalun jauh. Waktu bergerak. Pak Randy berkata, keajaiban jarang datang sebagai kilat. Biasanya sebagai sistem yang adil. Fikri mengangguk. Ia melihat panggung, kabel, dan orang-orang. Ia tahu. Hidupnya berubah bukan karena sihir, tapi karena berani berdiri. Malam menutup cerita dengan tenang. Namun satu pertanyaan tertinggal di udara tentang langkah Fikri berikutnya.